Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di sana dikisahkan bagaimana Yesus beserta dengan murid-muridnya bekerja seharian, yaitu memberitakan Injil kepada orang banyak. Dan kemudian menjelang petang hari, maka Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang ke seberang danau. Dan mereka meninggalkan orang banyak itu. Dan akhirnya mereka naik ke dalam perahu dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka menyeberang danau. Saudara-saudara, di tengah perjalanan ternyata mereka diamuk oleh tofan yang begitu dahsyat. Mereka diserang oleh angin badai sehingga perahu mereka hampir tenggelam karena air rupanya sudah masuk ke dalam perahu dan hampir penuh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, kemudian murid-murid merasa sangat ketakutan menghadapi situasi yang sangat mencekam itu, dan kemudian mereka mencari Yesus. Ternyata saudara-saudara, Yesus sementara tidur di atas buritan kapal. Dan murid-murid membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan kemudian Yesus bangun dari tidurnya dan kemudian ia menghadik danau itu dan danau itu tenang. Dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya danau itu benar-benar tenang. Dan kemudian yang terjadi adalah murid-murid sangat ketakutan melihat situasi yang demikian. Nah, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan murid-murid mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga danau dan angin taat kepadanya?" Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat renungan kebenaran firman Tuhan ini, ternyata sama dengan keadaan kita hari-hari ini. Bahkan seringkali kita mengalami hal yang sama. Ketika kita menghadapi situasi dan goncangan yang begitu hebat, masalah yang berat yang seringkali kita alami, kita merasa seolah-olah kita sendirian. Dan akhirnya kita ketakutan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian kita mulai mencari Yesus. Kita berdoa karena kita berpikir bahwa kita sendirian. Murid-murid pun demikian. Mereka ketakutan. Mereka merasa bahwa mereka sendirian. Yesus tidak ada di sana. Dan ketika pun Yesus ada di sana, mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka takut. Saudara, bukankah kalau perahu itu tenggelam, bukankah Yesus juga ikut tenggelam? Nah, ini yang tentu menjadi pemahaman bahwa ternyata kalau ada Yesus, kenapa kita mesti takut? Dan kalau kita lihat di dalam ayat ke-41, di sana ternyata saudara-saudara, murid-murid Yesus, mereka juga bingung dengan Yesus. Kenapa? Karena memang mereka memahami Yesus hanya sebatas sebagai seorang guru. Guru yang terbatas. Padahal mereka tidak menyadari kalau Yesus bukan hanya sekedar guru, tetapi juga sebagai Tuhan. Buktinya bahwa angin dan danau bisa taat kepadanya. Dia bisa menghadik angin, dia bisa menenangkan angin badai yang begitu hebat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menilai Tuhan dengan kacamata iman kita yang terbatas. Kadang-kadang ketika menghadapi situasi yang berat, masalah yang berat, kita berpikir bahwa Tuhan seolah-olah tidak sanggup untuk menolong saya. Ketika kita punya pergumulan yang begitu menakutkan, maka kita berpikir bahwa Yesus sudah tidak bisa menolong saya lagi. Padahal Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Pertanyaannya, sebagaimana Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tentu pertanyaan ini kembali kepada kita semua.
Jikalau kita percaya bahwa Yesus menyertai kita, kenapa kita mesti takut? Kalau Yesus menyertai kita, di manakah iman kita? Di manakah kepercayaan kita? Saudara-saudara, ternyata mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengikuti Dia. Percaya juga bukan hanya sekedar percaya. Menjadi orang Kristen juga bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi kita harus mengalami Yesus dalam hidup ini. Kita harus mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sebagaimana Yakub, dia tahu tentang Allah bapaknya, yaitu Ishak, dan kakeknya Abraham. Tetapi dia belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia ada di Betel, baru dia dapat mengalami secara pribadi siapakah Tuhan bapaknya Ishak dan kakeknya Abraham itu. Dan di sana ia berjanji kepada Tuhan. Dia bernasar karena dia sudah mengalami Tuhan. Dia melihat, dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dia melihat malaikat turun naik. Ada tangga yang sampai ke surga. Dan hal itu kemudian menuntun dia berbalik 180 derajat dalam perjalanan imannya. Saudara-saudara, kita harus mengalami sesuatu dengan Tuhan. Di dalam perjalanan iman kita harus mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sehingga bukan hanya sekedar kita percaya, bukan sekedar kita beriman, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mengenal dengan betul siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana orang-orang yang ada di Berea. Orang Berea lebih baik hatinya daripada orang Tesalonika. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Bukan karena orang Berea lebih dalam suatu hal yang lain, tetapi karena mereka menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang mereka telah terima. Mereka periksa apakah benar demikian. Dan itu yang Tuhan kehendaki supaya kita belajar firman Tuhan. Kita boleh membaca dan merenungkan firman Allah. Setiap hari kita menyelidikinya supaya iman kita bertumbuh. Karena Alkitab berkata iman tumbuh melalui pembacaan kitab suci dan juga melalui masalah-masalah yang kita alami. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita supaya kita sungguh-sungguh jangan takut ketika menghadapi angin badai. Percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup menenangkan angin badai itu. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati semua. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.